Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo. Bahwasanya tidak ada anak cucu Wali Songo. Kalau ada orang yang sekarang ini, yang sekarang ngaku cucunya Wali Songo, itu nggak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abang. Kalau dari pihak ibu terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur-dulur yang ada di seluruh Nusantara? Berjumpa kembali di Widijo Channel. Semoga hari ini kita selalu diberi kebahagiaan, diberi ketentraman, kesehatan, keselamatan lahir batin dunia akhirat. Dulur, sekarang ini kan masa-masanya mau diadakannya suatu pilpres atau pilihan presiden ya, dan di dalam suatu pilihan presiden itu untuk menuju ke sana ada beberapa hal yang selalu muncul bergejolak di masyarakat. Maka dari itu kita harus memahami bahwa kita harus waspada dan tidak terpengaruh dengan suatu informasi atau hoak-hoak yang bisa menjadikan kita terjadi perpecahan di Nusantara ini. Di antaranya yaitu kita sedang menghadapi suatu yang namanya ribut-ribut tentang nasab atau keturunan-keturunan, sehingga kalau kita tidak bisa memahaminya dengan bijak akan memunculkan suatu yang namanya perpecahan. Terutama ada satu oknum yang mengatakan bahwa komentar oknum ini bisa menjadikan suatu perpecahan antar kelompok ya. Yaitu diantaranya mengatakan bahwa Wali Songo itu sudah anak cucu Wali Songo itu sudah terputus secara nasab ya. Padahal kalau kita melihat bahwa ada kelompok-kelompok tertentu sebagai cucunya para Wali Songo ini, menjadikan mereka juga geram, dan juga banyak sekali dari netizen atau dari pemirsa ini juga geram dengan pendapat itu. Kalau Anda mau berkomentar boleh, silahkan ya. Sebagaimana video awal dan ini video yang kedua, coba kita dengar ya videonya seperti apa. Paham? Ternyata buku Kanjeng Nabi bukan ada pada kaum Ba'ali, bukan ada pada orang-orang yang disebut habaib, tapi ternyata buku Kanjeng Nabi sing bener adalah anak putune Wali Songo kabeh. Angker ana sing ngomong Wali Songo ora duwe anak sing wedok sing lanang terputus, iki jenenge Habib Kemplu. Ini hak saya. Ya, inilah fenomena ya, fenomena. Kalau menurut Anda selalu muncul yang namanya hal-hal yang ada di media itu membuat masyarakat itu terprovokasi ya. Jadi seharusnya kita tahu benar bahwa gejolak menuju pilpres atau menuju pilihan presiden itu harus ditanggapi dengan bijak, tidak boleh sembarangan, karena nanti bisa memunculkan antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya, tentunya seperti itu. Kalau kita lihat dari komentarnya seorang Habib mengatakan seperti itu, sehingga akan menyinggung dari suatu nasab yang lain, hingga seharusnya tidak seperti itu ya, karena ada suatu titik-titik tertentu yang seharusnya dipahami dengan bijak. Tapi saya juga akan memutarkan satu video yang kemungkinan besar ini adalah satu video yang bijak, yang mudah kita pahami supaya tidak bisa atau tidak mecah belah ya.
kabeh habae butuke Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu liwat seorang perempuan. Gini Fatimah Tas-Zahra. Yus ngono pangeran kersa. Mulane Mbah Mun sering dawuh aja geman nyepelekno nasab sangka ibu. Nasab resmi kok bapak, tapi Nabi iku sing berjasa sing akeh nasab kok ibu. Nabi nasab kok bapak iku donggorohno Nabi, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab nasab kok bapak. Bareng Nabi hijrah di rumah keluarga sangka ibu. Nasab saking bapak sing masyhur loyal namung Abbas mbek Hamzah no. Nah saking Ammah wonten Sofiyah, namung 3 sing terkenal. Misanan wonten Sayyidina Ali, tapi bisa dihitung. Tapi sing gorohno Nabi hampir mayoritas tiyang Quraisy. Nah, Nabi pertama hijrah sing rumat nggih Bani Najjar. Wong Bani Najjar hampir 100% mukmin kanjeng Nabi. Bahkan sedurunge Nabi rawuh wis mukmin. Mulane Nabi rawuh langsung tolak al-badru alaina mergo wis iman. Ini ada satu video dari Gus Baha ya, bahwa memang yang namanya nasab atau keturunan itu ya dari bapak, dari ibu ya tidak masalah gitu ya. Tapi kalau yang mengatakan kalau dari garis ibu sudah terputus, ini waduh repot. Soalnya dari keturunan beliau Rasulullah itu, dari Siti Fatimah juga menurunkan banyak tokoh-tokoh yang berjuang untuk Islam ya, berjuang untuk kebaikan dan mendukung perjuangannya. Tapi banyak oknum yang mengatakan bahwa jalur dari seorang perempuan itu sudah terputus. Nah, ini membuat geram warga net ini ya, sehingga ini harus kita pahami dengan bijak bahwa tidak boleh menyepelekan yang namanya nasab ya. Yang namanya nasab itu tidak boleh disepelekan, terutama dari ibu, karena ternyata nasab dari seorang perempuan atau ibu itu juga memunculkan seorang tokoh-tokoh besar yang tidak bisa dipungkiri oleh sejarah. Dan ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa memang kalau kita pikir-pikir memang ini ada suatu tujuan-tujuan tertentu yang harus kita pahami dengan bijak juga, seperti itu ya. Baik dulur-dulur, mungkin sekilas itu ya, supaya kita bisa lebih paham lagi, lebih bijak lagi, supaya kita enggak terprovokasi oleh komentar-komentar yang tambah menimbulkan kisruh saja, tapi kita bisa mengambil suatu kebijaksanaan supaya paradok dari hal pendapat ini seperti apa, supaya kita tidak mudah untuk diadu-adu seperti itu ya, supaya kita tetap bersatu, karena bagaimanapun NKRI itu adalah harga mati, supaya kita tetap menyatukan kebersamaan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.